Halo adik-adik. Nah, adik-adik di rumah apa kabar nih? Semoga kita sehat-sehat semuanya adik-adik. Nah, adik-adik, hari Sabtu ini kita akan mengadakan online kids meeting yang bertemakan Ayub pada jam 4 sore. Nah, adik-adik boleh ikut bergabung dengan kita ya. Juga boleh mengajak teman adik-adik yang lain supaya online kids meeting kita kali ini menjadi ramai. Nah, adik-adik, untuk memulai check-in kita pada hari ini, kakak mengajak kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa adik-adik. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas kasih Tuhan, terus merawat, terus menjaga setiap diri kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mulai CGM kami. Tuhan, berkati CGM kami ini Tuhan. Juga mendapatkan setiap diri kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami memiliki telinga yang mendengar Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami boleh taat terhadap setiap apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat datang di CGM kita di bulan minggu ini. Adik-adik, sebelum kita memulai CGM kita, Kak Oli dan Kak Erima mengajak adik-adik, ayo kita berkidung bersama-sama. Adik-adik, kidung ini memiliki judul Terbuka pada Tuhan. Halo adik-adik, nah hari ini kakak akan bercerita kepada kalian semua. Nah sebelum kakak bercerita, kita berdoa bersama dulu ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan pimpin kami sore hari ini, agar kami menjadi anak-anak yang mau tenang dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sehingga firman-Mu juga boleh tinggal di dalam kami. Tuhan, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, judul dari cerita ini adalah Oh Allah Ibuku. Nah, cerita ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Ruben Arzer Torrey atau biasa dipanggil Archie. Dia adalah salah satu anak dari 5 bersaudara. Dia lahir di Hoboken, New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1856. Nah, ayah Archie adalah seorang banker atau boleh kita sebut pengelola bank. Ayahnya juga adalah pengusaha dan pengacara. Nah, keluarga Archie adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka setiap hari berdoa dan membaca Alkitab. Nah, waktu dia kecil, ibunya selalu menanyakan pertanyaan yang sama kepada teman-temannya saat mereka pergi bermain dan pulang ke rumah. Pertanyaannya tuh, gimana Archie? Apakah Archie baik-baik saja? Ibunya tuh selalu menanyakan hal ini, adik-adik. Kenapa ya ibunya menanyakan hal ini terus? Karena Archie adalah anak yang aktif. Maksudnya dia nekat karena dia suka melakukan hal-hal yang berbahaya. Karena dia juga adalah anak yang suka berpacu kuda. Karena itu seringkali mendapatkan lecet di tubuhnya ketika pulang ke rumah. Nah, adik-adik, ibunya ingin agar Archie
kelak bisa melayani Allah. Karena itu ibunya sering mendoakan Archie. Nah, adik-adik, Archie adalah anak yang suka membaca buku. Bahkan pernah waktu itu dia belajar berenang dari buku yang dia baca. Nah, suatu hari dia sedang asik membaca buku-buku. Salah satu buku yang dia baca adalah milik ibunya yang bercerita tentang apa yang harus dilakukan sebagai orang Kristen. Nah, saat itu ketika membaca buku itu, adik-adik, Archie berpikir bahwa dia bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan atas dia. Tapi pikirannya itu berubah setelah dia memikirkan lebih baik dia menjadi seorang pengacara, karena menurut dia sebagai menjadi orang Kristen harus meninggalkan kesenangan-kesenangan yang dia miliki, seperti tadi itu berpacu kuda, bermain kartu, bahkan pesta dan lain-lainnya. Nah, adik-adik, pada usia 15 tahun Archie harus meninggalkan rumah untuk masuk perguruan tinggi atau boleh disebut berkuliah. Nah, saat itu karena dia anak yang pandai di kelasnya, makanya ini adalah hal yang mudah bagi dia untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, dengan kiriman yang berlimpah dari uang yang berlimpah dari ayahnya, dia semakin menikmati dunia. Bahkan waktu itu dia bilang ke ibunya untuk dia lelah dengan semuanya dan tidak mau mendengarkan dosa-dosanya dan doa-doa ibunya. Saat itu ibunya mengatakan kepada Archie bahwa Archie dalam jalan yang sesat dan dalam keadaan yang dalam kondisi yang gelap. Karena itu ibunya menyuruh Archie untuk berpaling kepada Tuhan, terbuka pada Tuhan, dan berseru dengan sungguh-sungguh. Saat itu Archie tidak mendengarkan, justru dia asik nih pesta-pesta bersama teman-temannya, terus berpacu kuda, pokoknya kesenangan-kesenangan yang dia lakukan lah, dia melakukan semuanya itu. Nah, adik-adik, saat itu ternyata suatu malam dia tuh merasa tertekan, di dalam hatinya kosong, bosan, maksudnya pokoknya tidak merasa apa-apa. Pikirannya yang sebelumnya tuh berbeda dengan sekarang. Yang dulu dia berpikir bahwa menikmati dunia lebih seru, terus tertutup kepada Tuhan. Sekarang dia tuh tidak merasa apa-apa. Nah, malam itu dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya, tapi dia mengingat perkataan ibunya untuk terbuka kepada Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya dia mencoba untuk terbuka kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Kakak bacainnya doanya. Doanya adalah, "Oh Allah ibuku, jika memang Engkau ada, aku perlu bantuan, aku perlu terang. Jika Engkau mau, berikan kepadaku dan aku akan mengikuti Engkau." Wah, adik-adik, doa yang sangat baik, ya kan? Nah, saat itu dia terbuka pada Tuhan. Ketika dia terbuka pada Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hatinya, dan saat itu dia air matanya mengalir dengan deras. Nah, ternyata nih adik-adik, saat itu dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, ternyata dalam jarak 650 km, ibunya juga mendoakan Archie. Nah, adik-adik, setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia melepaskan semua kesenangannya dan memutuskan melepaskan semua kesenangannya, bahkan melepaskan karirnya sebagai pengacara untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan. Nah, adik-adik, saat itu Archie kagum dengan seorang yang bernama D.L. Moody. Tahu nggak? D.L. Moody itu adalah orang yang tidak berpendidikan, tapi D.L. Moody berkeinginan untuk menyampaikan firman Tuhan atau memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saat itu juga dia menyelamatkan temannya yang sering dia temui di pesta-pesta itu. Nah, Tuhan di dalam dia mendorong dia untuk memberitakan firman kepada perempuan itu. Nah, awalnya kan dia perempuan ini tidak percaya kepada Tuhan, belum menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Karena itu Archie mengajak dia untuk membuka Alkitab dan membicarakan firman Tuhan. Nah, saat itu temannya mengenal Tuhan dan menerima dia sebagai juru selamat.
adik-adik, karena keselamatan ini, karena perempuan ini diselamatkan, dia semakin semangat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang. Bahkan ada puluhan ribu orang yang diselamatkan karena pemberitaan dari Bapak Archie ini. Nah, adik-adik, bagus ya ceritanya ya. Cerita kakak sampai di sini ya. Oke, nanti kita lanjutkan ke apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Oke? Nah, baik adik-adik, tadi kan sudah mendengar cerita dari Kak Yustanti, bagaimana Kak Yustanti menceritakan ada seorang anak yang bernama Archie. Nah, Archie ini mempunyai sifat atau karakter terbuka, makanya Archie dapat menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia dapat menjadi orang yang memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa Archie adalah seorang anak yang aktif. Bagaimana dia meninggalkan seluruh kesenangannya, baik itu berpacu kuda dan juga dia bermain kartu maupun dia suka berpesta. Nah, semua Archie tinggalkan untuk dapat memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan pada hari ini? Kita juga harus mempunyai sifat seperti Archie. Nah, sifat terbukanya kepada firman Tuhan membuat Archie menjadi seorang pelayan Tuhan yang memberitakan Injil. Nah, hari ini pertama kita harus terbuka kepada firman Tuhan melalui bacakan firman Tuhan dan membaca Alkitab setiap hari sehingga kita dapat terbuka. Nah, yang kedua, terbuka kepada Tuhan melalui meluangkan waktu berdoa setiap hari. Dan yang terakhir, terbuka kepada orang melalui berarti membicarakan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, yang ketiga ini paling penting, bagaimana Archie memberitakan firman Tuhan kepada seorang perempuan sehingga seorang perempuan itu dapat segera menerima Tuhan Yesus dan juga diselamatkan. Nah, bahkan dia dapat membaptis ribuan orang telah dibaptis oleh Bapak Archie. Nah, hari ini kita juga dapat seperti Bapak Archie, dapat memberitakan Injil dan juga berarti membicarakan firman kepada teman-teman kita ya adik-adik ya. Nah, Kak Samuel punya pertanyaan nih, 3 pertanyaan. Yang pertama nih, kalau kalian dengerin Kak Yustanti pasti bisa menjawabnya. Yang pertama, siapa nama lengkap Archie dan berapa bersaudara dalam keluarganya? Yang kedua, apa pertanyaan yang selalu diutarakan Ibu Archie? Dan yang terakhir, mengapa Ibu Archie sering menanyakan hal yang sama? Nah, tadi itu pasti gampang banget soalnya Kak Yustanti sudah menceritakan dengan jelas. Nah, adik-adik, Kak Sam akan mengajak adik-adik untuk menghafal ayat untuk minggu depan ya. Nih, hafal ayatnya dari 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari orang itu. Nah, adik-adik boleh menghafalkannya bersama orang tua adik-adik, emak adik-adik, atau juga kakek adik-adik ya di rumah. Nah, Kasam sampai di sini kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Ikutin Kasam berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih Tuhan atas CGM hari ini. Tuhan berkatilah setiap kami menjadi anak-anak yang mempunyai karakter terbuka kepada Tuhan Yesus dan juga firman-Nya, sehingga kami dapat membicarakan firman Tuhan kepada teman-teman kami dan teman-teman kami dapat beroleh selamat, dapat beroleh Tuhan Yesus di dalam diri mereka masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Amin. Oke, CGM-nya sampai di sini. Tuhan berkati.